Bisa semua toh? Selamat malam, kami dari kelompok klasifikasi sistem zonasi dan peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Klasifikasi sistem zonasi dan peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari. Pengembangan kawasan ekowisata bahari memiliki keterkaitan luas dengan peran masyarakat pesisir, sehingga dibutuhkan penentuan zonasi yang tepat untuk setiap wilayah sehingga tidak terjadi benturan kepentingan antara zonasi pertumbuhan pemukiman dan zonasi kawasan ekowisata bahari yang dikelola dan dimanfaatkan bagi kegiatan rekreasi. Sementara itu untuk pengembangan prasarana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mendorong pertumbuhan antara wilayah melalui sistem prioritas pengembangan kawasan ekowisata bahari berdasarkan tipe, potensi, dan karakter alam yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Sistem zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari adalah suatu cara untuk mengelompokkan wilayah pesisir dan laut berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing. Ada beberapa jenis sistem zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari yang umum digunakan, antara lain dapat dilihat pada tabel. Untuk zonanya itu terbagi menjadi 4. Ada zona inti, zona khusus, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. Tujuan dan keterangannya dapat dilihat pada tabel. Baik, selanjutnya yang pertama, zona konservasi. Zona ini berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan laut yang sensitif terhadap pengaruh manusia. Biasanya dilindungi oleh hukum atau peraturan dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki izin khusus. Zona konservasi dapat dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti zona penangkapan ikan terbatas, zona larangan penangkapan ikan, dan zona perlindungan satwa liar. Baik, yang kedua, zona pemanfaatan terbatas. Zona ini berfungsi untuk membatasi kegiatan manusia di wilayah pesisir dan laut tertentu. Zona ini sering digunakan untuk kegiatan atau pariwisata dengan batasan-batasan tertentu, seperti jumlah kapal atau jumlah orang yang diperbolehkan masuk ke zona tersebut. Baik, yang ketiga yaitu zona pengembangan. Zona ini berfungsi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut tertentu, seperti kegiatan perikanan, pertambakan, dan pariwisata. Zona ini biasanya memiliki aturan yang lebih longgar dibandingkan dengan zona konservasi atau zona pemanfaatan terbatas. Pendekatan zonasi kawasan ekowisata. Zoning pendekatan fasilitas dibedakan dalam 3 zonasi, yaitu zona inti, zona penyangga, zona pelayanan, dan zona pengembangan. Zona inti, di mana atraksi daya tarik wisata utama ekowisata. Zona antara buffer zone, di mana kekuatan daya tarik ekowisata dipertahankan sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata, yaitu berdasarkan lingkungan sebagai yang harus dihindari dari pembangunan dan pengembangan unsur-unsur teknologi lain yang akan merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan tidak sepadan dengan ekowisata. Zona pelayanan, wilayah yang dapat pengembangan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan sepadan dengan kebutuhan ekowisata. Zona pengembangan, areal di mana berfungsi sebagai lokasi budidaya dan penelitian pengembangan ekowisata. Peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari adalah untuk memastikan bahwa kegiatan manusia di wilayah pesisir dan laut tidak merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dengan membagi wilayah pesisir dan laut menjadi zona-zona yang berbeda, maka dapat dilakukan pengaturan kegiatan manusia di masing-masing zona sesuai dengan karakteristik dan fungsi zona tersebut. Hal ini dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut, serta meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Selanjutnya, peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari.
Zonasi merupakan suatu upaya pengelolaan ruang yang penting dalam pengembangan ekowisata bahari. Dalam konteks ekowisata bahari, zonasi dapat berperan untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem laut dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Beberapa peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari. Yang pertama, melindungi lingkungan laut. Zonasi dapat digunakan untuk menentukan area yang harus dilindungi dari aktivitas manusia agar ekosistem laut dapat dipertahankan. Area yang dilindungi ini biasanya memiliki keragaman biota laut dan ekosistem laut yang unik, seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Yang kedua, mengatur aktivitas manusia di wilayah pesisir. Dalam pengembangan ekowisata bahari, zona juga dapat digunakan untuk mengatur aktivitas manusia di wilayah pesisir, seperti tempat wisata, pelabuhan, dan pemukiman. Dengan mengatur aktivitas manusia, maka dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan menjaga kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Zonasi juga dapat digunakan untuk membagi area wisata dan daya tarik yang berbeda pula. Dengan demikian, wisatawan dapat memilih jenis aktivitas wisata yang sesuai dengan minat dan kemampuan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisata mereka. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Zonasi juga dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dalam pengembangan ekowisata bahari, misalnya dengan menentukan zona untuk kegiatan nelayan atau pembudidayaan ikan. Dengan demikian, masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan ekowisata bahari. Dengan mempertimbangkan peran zonasi dalam pengembangan ekowisata bahari, diharapkan dapat tercipta pengembangan ekowisata bahari yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk materi yang telah disampaikan. Demikian hasil diskusi kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.